itu dia lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada pedang, gitu ya. Bahkan lebih tipis dibandingkan dengan rambut di bulan 7, gitu ya. Oh, nanti siratal mustaqim itu berarti nanti di akhirat. Tetapi ternyata siratal mustaqim yang kita minta itu kalau kita lihat dalam kalimat berikutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi an'amta itu kan dia menurut kalau kata Satrima dia fi'il madhi, gitu ya. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang lampau, yang sudah. Berarti kalau yang sudah itu di dunia atau di akhirat? Di dunia, kan begitu ya. Maka siratal mustaqim yang kita minta itu adalah siratal mustaqim yang ada di dunia. Nah, pertanyaan berikutnya, siratal mustaqim itu apa sih? Atau an'amtanya deh, an'amta orang-orang yang Allah berikan nikmat itu siapa? Siapa bu? Orang yang terdahulu, ya betul. Iya kan, yang telah kan, ya. Nah, yang terdahulu itu siapa saja? Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke 69 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nah, berarti kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kenikmatan seperti apa? Maka inilah siratal mustaqim. Kenikmatan yang kita minta itu di antara yang pertama adalah Islam. Kenapa? Karena Islam inilah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lalu yang kedua, taufik dan hidayah. Maka kan ada wabillahi taufik wal hidayah, terus waridho wal inayah. Pembetos itu biasanya assalamualaikum. Dan yang ketiga, siratal mustaqim yang kita minta itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kata Allah di surat Al-Isra ayat ke-9, letaknya di sebelah kanan paling atas, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran lah yang akan menunjukkan kepada jalan yang lurus, gitu ya. Ya, maka beruntung alhamdulillah saat ini kita bersama-sama kita berinteraksi dengan Al-Quran, mencoba untuk berbagi semangat kepada anak-anak Al-Quran. Boleh jadi inilah menjadi bagian dari jawaban setiap doa yang kita panjatkan. Nah, maka kebersamaan kita dengan Al-Quran mudah-mudahan ternyata Allah mudahkan, Allah istiqomahkan, begitu ya. Dan mudah-mudahan juga tentunya Allah berikan semangat kepada kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran semangat. Al-Quran semangat. Al-Quran semangat. Ya. Baik, di sesi ini insya Allah Bapak Ibu sahabat Al-Quran, kita akan mulai masuk bagaimana kita akan coba mengajarkan atau berbagi begitu ya kepada anak-anak belajar Al-Quran. Oke, kita mulai dari pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Nah, untuk mengenalkan huruf-huruf hijaiyah ini kita gunakan dengan kisah. Nah, ini sudah hafal ya? Sudah hafal belum? Namanya teh siapa ini? Kok wajahnya mirip ayam atau mirip panggilnya apa? Ama. Mirip bunda atau mirip siapa ini ya? Yang mirip kedua orang tuanya. Baik, ada dua orang yang ingin saya kisahkan. Yang pertama namanya Bana, yang kedua Wafa. Siapa yang pertama? Bana. Yang kedua Wafa. Bana berkata. Siapa yang berkata? Bana. Apa kata Bana? Lupa lagi ya. Kata Bana, Wafa kaya. Siapa yang kaya? Wafa. Kata siapa? Kata Bana. Apa kata Bana? Wafa kaya. Kata Bana, Wafa kaya. Coba kita ulang kisahnya apa? Kata Bana, Wafa kaya. Lagi? Kata Bana, Wafa kaya. sekali lagi, kata Bana, Wafa kaya. Orang kaya kan tidak bisa ujug-ujug langsung kaya. Ini sambil kita tanamkan kepada anak-anak bahwa orang kaya itu tidak bisa didapatkan dengan instan, begitu ya. Karena kan sekarang mah segalanya instan, begitu ya.
Baik, maka karena tadi Bana yang berkata, maka tentunya kita tanya saja sama Bana. Bana, kapan wafakaya? Tuh, apa pertanyaannya? Bana, kapan wafakaya? Nah, kata Bana, wafakaya manakala toko jaya. Tuh, jadi kapan wafakaya? Manakala toko jaya. Tuh, kapan wafakaya? Manakala toko jaya. Kata siapa tadi? Kata Bana. Apa kata Bana? Wafakaya. Kapan wafakaya? Manakala toko jaya. Tuh, jadi kisah utuhnya apa? Kata Bana, wafakaya manakala toko jaya. Coba kita ulangi lagi apa? Kata Bana, wafakaya manakala toko jaya. Coba sekali lagi. Kata Bana, wafakaya manakala toko jaya. Baik, sudah hafal ya? Nah, kalau sudah hafal, maka kita akan coba hafalkan dengan cara yang lain. Nah, atau sebelum ke Magic Nasyid, nah kira-kira ke gambar teknik atau langkah-langkahnya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi caranya adalah ajak peserta didik untuk menghafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan pendekatan kisah. Ada dua orang tadi yang ini diceritakan. Yang pertama namanya Bana, yang kedua Wafa. Kalau siapa yang pertama? Bana. Yang kedua Bana berkata. Siapa yang berkata? Bana. Apa kata Bana? Wafa. Nah, jadi diajak untuk ada tanya jawab begitu ya, untuk mengonfirmasi terkait dengan apa yang kita kisahkan. Baik, kebayang Bu ya, Pak ya? Oke, kalau sudah kebayang, nah, kira-kira supaya lebih nempel begitu ya, boleh berpasangan dua orang kan? Berpasangan, oke. Saling bergiliran. Nah, jadi yang satunya berkisah gitu ya, yang satunya sebagai muridnya gitu ya. Oke, kita perlu berapa menit? 3 lah ya, 3 menit untuk mengenalkan huruf hijaiyah dengan kisahnya. Yuk silakan langsung dipraktekkan. Ini aku ngejelasin ke Hanif kayaknya. Udah ngerek ya? Malu. Ini kamu kalau ada orang malu. Kata Bana, wafakaya. Gitu ya. Jadi kalau boleh diusahakan kata-kata yang digunakan itu adalah mendekati pada kalimat kata. Maka Bana berkata. Gitu ya. Termasuk nanti ketika kisahnya. Nah, kalau boleh juga tidak langsung gini misalkan, anak-anak, ibu akan bercerita ya. Ada 2 orang nih, Bana dan Wafa. Bana berkata, kata Bana, Wafa kaya, manakala tokonya sudah begitu ya. Tapi tadi harus ada afirmasi, tanya siapa yang berkata, untuk memperkuat tadi huruf-huruf hijaiyahnya. Ya. Baik, sudah gantian tadi Bu? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah berarti kita lanjutkan. Nah, baru setelah kita mengenalkan huruf-huruf hijaiyahnya dengan kisah, langkah berikutnya adalah ajak mereka untuk mengulangi kembali huruf-huruf hijaiyah yang sudah dihafalkan tadi dengan Magic Nasyid. Nah, salah satu contoh misalkan dengan lagu sholawat. Oke, pernah dengar kan teman-teman lagu ini? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, kalau kita coba terangkan di kata Bana, jadi bunyinya kira-kira bagaimana? Kata Bana wafakaya manakala toko jaya. Kata Bana wafakaya manakala toko jaya. Ulang. Kata Bana wafakaya manakala